Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rias Winanda Putri Kusal Aprilia, NPM 190.057. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penyelesaian studi kasus dalam soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi kelas A, yakni Perencanaan Strategi PT Rotan Indah Makmur berbasis analisis SWOT. Gambaran perusahaan. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan yang berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual ke luar negeri. Selama pandemi, justru permintaan mebel atau furnitur meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Di dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur mempekerjakan 300 karyawan. Permasalahan yang ada dalam studi kasus. Yang pertama yaitu kebijakan industri ekspor mebel dan kerajinan tahun 2021 terletak pada kuartal 4, yang artinya pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, di mana industri yang terkena imbas paling besar adalah industri penjualan ekspor. Yang kedua, kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Jadi, biaya ocean freight rate ini merupakan biaya atau tarif dasar ongkos kirim melalui jalur laut, biasanya menggunakan transportasi kapal. Yang ketiga, terbatasnya cargo space kapal, yang berakibatkan pada penumpukan barang di gudang dan bahkan melebihi kapasitas gudang, sehingga para pelaku ekspor harus menyewa atau membangun gudang tambahan. Yang keempat, pada November 2021, ocean freight rate sudah setara dengan kurang lebih 60% dari nilai barang yang dikirim. Bahkan untuk barang tertentu bisa mencapai 100% dari nilai barang, yang dimana ini sangat mempengaruhi cash flow perusahaan. Dan yang terakhir yaitu lonjakan biaya ocean freight rate yang mengakibatkan industri mebel dan kerajinan mengalami kerugian. Kemudian dari beberapa permasalahan tersebut memberikan beberapa dampak, diantaranya yaitu yang pertama mengakibatkan PT Rotan Indah Makmur kesulitan melakukan ekspor produk ke pasar luar negeri maupun negara tujuan. Mengingat tarif biaya ocean freight rate ini meningkat tajam, apalagi PT Rotan Indah Makmur menjual 100% barangnya ke luar negeri. Yang kedua yaitu terbatasnya cargo space kapal, sehingga mau tidak mau PT Rotan Indah Makmur harus menyewa atau membangun gudang tambahan yang nantinya akan menyebabkan pembengkakan pada biaya pengeluaran perusahaan. Nah, untuk menentukan strategi dan perencanaan model bisnis yang akan dijalankan PT Rotan Indah Makmur, tentunya perlu dilakukan beberapa analisis, diantaranya yaitu analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal perusahaan. Berikut akan saya jelaskan mengenai analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal PT Rotan Indah Makmur. Analisis faktor internal. Analisis faktor internal ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan PT Rotan Indah Makmur ini diantaranya yaitu yang pertama, produk yang memiliki berbagai gaya dan berkualitas tinggi. Dengan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga produk akan dipercaya dan disukai oleh pelanggannya. Yang kedua, mampu bersaing dan sudah memiliki pangsa pasar di berbagai negara. Hal ini dapat diketahui bahwa PT Rotan Indah Makmur telah mengekspor mebel ke berbagai negara, diantaranya yaitu Amerika Serikat, Eropa, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok. Yang ketiga, memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ahli. Jadi, dalam menyelesaikan pemesanan yang ada, perusahaan ini memiliki 300 karyawan yang kompeten dan juga ahli di bidangnya, sehingga ini menjadi salah satu sumber kekuatan bagi perusahaan. Yang keempat, mampu meningkatkan penjualan secara signifikan. Hal ini terbukti dari meningkatnya permintaan mebel yang meningkat tajam hingga 50%. Yang kelima yaitu bahan baku yang murah dan mudah didapatkan. Rotan merupakan tumbuhan yang mudah ditanam dan banyak ditemui khususnya di Indonesia. Selanjutnya, weakness atau kelemahan yang ada dalam PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama yaitu proses pembuatannya cukup lama karena mengutamakan kualitas.
Untuk menghasilkan kualitas yang baik tentunya membutuhkan beberapa waktu agar produk terlihat sempurna. Yang kedua, usaha masih tergolong mikrousaha, mengingat bahwa usaha yang masih kecil ini sangat rentan dengan resiko kerugian dan kebangkrutan. Yang ketiga, hanya menjual produknya ke luar negeri atau ke pasar internasional. Mengingat bahwa PT Rotan Indah Makmur ini hanya menjual 100% produknya ke luar negeri. Yang keempat, kurang agresif dan dalam promosi produk. PT Rotan Indah Makmur ini seharusnya tidak memasarkan atau mempromosikan produknya ke luar negeri saja, namun ke dalam negeri agar seluruh masyarakat tahu bahwa produk tersebut merupakan produk buatan Indonesia. Yang kelima, terlalu banyak permintaan dan kurangnya modal perusahaan untuk menyediakan gudang, sehingga akan mengakibatkan banyak produk yang tertimbun, bahkan hingga ditolak atau dikembalikan ke perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis faktor eksternal perusahaan. Di sini ada peluang atau opportunity. Yang pertama, permintaan mebel yang terus meningkat memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar baik nasional maupun internasional. Yang kedua, masih jarang atau sedikit yang mempunyai usaha mebel atau furnitur dari rotan. Yang ketiga, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina yang melarang produk Cina ke Amerika. Yang keempat, mendapat kesempatan dan peluang kerjasama. Dan yang kelima, belum banyak dipasarkan di pasar internasional, sehingga produk ini mempunyai peluang yang besar untuk dipasarkan. Analisis faktor eksternal perusahaan yang selanjutnya yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, menipisnya ketersediaan bahan baku serta harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, naiknya biaya ocean freight rate ini dan kelangkaan kontainer. Yang ketiga, terbatasnya kargo space kapal. Hal ini membuat perusahaan harus menyediakan gudang yang menyebabkan bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan. Yang keempat, kenaikan harga akibat biaya pengiriman yang mahal menjadikan produk kurang bersaing. Yang kelima, munculnya pesaing baru yang memiliki produk sama dan lebih berkualitas dengan harga jual yang lebih terjangkau. Yang terakhir, hubungan politik antara Indonesia dengan negara tujuan yang memburuk. Dari beberapa faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang sudah saya sebutkan, saya mengambil alternatif strategi SO. Yang pertama, dengan produk yang memiliki berbagai gaya dan berkualitas tinggi, serta permintaan yang terus meningkat, sehingga peluang untuk menguasai pasar internasional akan semakin besar. Yang kedua, meningkatnya jumlah produksi dan suplai ke negara yang dituju. Yang ketiga, dengan adanya perang dagang antara Amerika dan Cina, PT Rotan Indah Makmur harus memanfaatkan dengan cara memperbanyak distributor dan retail di negara Amerika untuk mengisi kekosongan produk Cina. Yang keempat, menekankan biaya produksi dan menurunkan harga jual dengan memanfaatkan bahan baku yang murah dan mudah didapatkan di Indonesia. Yang kelima, inovasi desain produk dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk menarik pasar di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, strategi WT. Di sini yang pertama yaitu mencari alternatif bahan baku, misalnya dengan membudidayakan rotan sendiri. Yang kedua, melakukan pengiriman dengan alternatif lain yang memiliki freight rate lebih murah. Yang ketiga, menaikkan value produk, misalnya desain produk yang lebih baik, kualitas tinggi atau inovasi produk, dan menambah sumber daya manusia yang lebih berpengalaman sehingga dapat menyediakan produk sesuai dengan permintaan pasar. Yang keempat, menambah persediaan produk yang diinginkan pasar sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Kemudian yang kelima, memiliki alternatif negara lain untuk ekspor produk apabila terjadi masalah politik. Dan yang terakhir yaitu mengejarkan promosi di dalam maupun di luar negeri agar produk dapat diterima dan dipasarkan di dalam negeri dengan cara melakukan pameran atau demo produk. Kemudian ada strategi ST. Yang pertama di sini yaitu menekankan biaya produksi di dalam negeri dengan mencari bahan baku yang lebih murah saat biaya ekspor naik, sehingga harga tidak naik drastis. Yang kedua, mengurangi jumlah karyawan untuk menghemat biaya produksi, sehingga harga bersaing di pasar global. Yang ketiga, mendesak pemerintah melalui HIMKI untuk memastikan posisi cargo space dan menjaga ketersediaan kontainer di dalam negeri untuk kegiatan ekspor agar tidak terjadi pembengkakan biaya untuk gudang. Yang keempat, memperluas pangsa pasar di negara baru untuk memonopoli pasar sehingga tidak mudah dikalahkan oleh pesaing.
Selanjutnya, alternatif strategi yang terakhir yaitu strategi WO. Yang pertama, menggencarkan promosi produk baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, mengembangkan usaha agar menjadi usaha yang besar dan dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, menjual kembali produk yang ditolak atau dikembalikan ke pasar dalam negeri. Yang keempat, membuka pasar dalam negeri dan memperkenalkan produk di dalam negeri. Dan yang terakhir, adanya perang dagang Cina-Amerika akan meminimalisir tertolaknya produk karena permintaan yang tinggi. Kesimpulan, berdasarkan informasi yang saya peroleh sebagai tim manajer strategi, saya menyarankan PT Rotan Indah Makmur untuk menjalankan strategi analisis SWOT. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, strategi SO. PT Rotan Indah Makmur ini lebih mengutamakan gaya dan kualitas produk bagi kepuasan pelanggan, sesuai permintaan dan sasaran yang dituju untuk kesenjangan jangka panjang. Yang kedua, strategi WO. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh besar bagi kelancaran proses dan sistem kerja dalam pengelolaan proses perencanaan agar dapat berjalan dengan baik dan terkendali sesuai target dan planning. Yang ketiga, strategi ST. PT Rotan Indah Makmur harus meningkatkan lagi sistem pemasaran di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menunjukkan produk-produk dengan kualitas lebih baik agar bisa menguasai pasar nasional maupun pasar internasional. Selain itu, PT Rotan Indah Makmur juga harus memastikan posisi cargo space dan menjaga ketersediaan kontainer di dalam negeri untuk kegiatan ekspor agar tidak terjadi pembengkakan biaya untuk gudang. Dan yang terakhir yaitu strategi WT. Peningkatan penjualan salah satunya di Amerika Serikat akibat absennya Cina dari pasaran membuat peluang bisnis ekspor semakin berkembang pesat. Namun, tetap melakukan inovasi dan quality control terhadap produk yang akan dipasarkan. Dengan demikian, kelemahan PT Rotan Indah Makmur menjadi suatu kekuatan baru untuk tetap berkembang dan suatu ancaman hanya merupakan resiko yang tidak lepas dari bisnis. Sekian paparan hasil ujian akhir semester dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.